Penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sudah digagas jauh sebelum pemerintahan Prabowo Gibran mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satunya ialah program 1 juta rumah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu proyek perumahan untuk program 1 juta rumah ialah Villa Kencana Cikarang, lokasi tempat saya berada saat ini. Seperti apa kondisi di perumahan ini setelah diresmikan beberapa tahun lalu? Ribuan rumah di perumahan Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat seperti kota mati karena mayoritas rumah tidak ditempati oleh pemiliknya. Kondisi bangunannya pun memprihatinkan dan mengalami kerusakan berat. Tak sedikit pula rumah yang menunggak cicilan dan terancam disita oleh bank. Dung Liza Situmora, Ketua RT 06 yang juga warga di perumahan Villa Kencana Cikarang menyebut, sejak awal ia menempati rumahnya di akhir tahun 2017, sejumlah rumah yang berada di sekitarnya memang tidak pernah ditempati oleh pemiliknya. Berdasarkan catatannya, dari 316 rumah yang terdaftar di RT 06, hanya 75 rumah yang ditempati oleh pemiliknya. Menurut Liza, sejumlah alasan, mulai dari lokasi yang jauh dari pusat kota dan sarana pendukung yang terbatas, jadi alasan para pemilik rumah enggan menempati rumahnya. Ia juga tidak menutup kemungkinan perumahan subsidi yang masuk dalam program 1 juta rumah di era Presiden Jokowi ini salah sasaran. Menurut aku sih ada kemungkinan ya. Saya tidak, karena memang saya tidak tahu pure itu salah sasaran atau tidak. Tapi ya kemungkinan. Jadi dia mengatakan bahwa saya belum punya rumah gitu ya. Sehingga dibuatlah atas nama anaknya misalnya, kan gitu ya. Banyak kok atas nama anaknya. Perumahan Villa Kencana Cikarang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada 4 Mei 2017. Dibangun di lahan seluas 105 hektar, terdapat 8.749 unit rumah dengan tipe 2560. Kala itu, perumahan ini masuk dalam program 1 juta rumah yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Perumahan dibangun atas kerjasama PT Bank Tabungan Negara dengan PT Arayan Bekasi Development. Adapun pembelian rumah dengan uang muka sekitar 1,12 juta rupiah dan cicilan Rp750.000 hingga Rp950.000 per bulan. Meski telah disubsidi, faktanya banyak rumah yang terbengkalai. Lantas, apa sebenarnya penyebab banyaknya rumah mangkrak di perumahan ini? Sebelum program 3 juta rumah di era Presiden Prabowo dan 1 juta rumah di era Presiden Jokowi, pada tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah membuat program serupa. Saat itu, proyek tersebut diberi nama Program 1000 Tower Rumah Susun Sederhana. Dari catatan Kompas, Presiden SBY pada 2007 menyetujui pemberian insentif bagi terwujudnya pembangunan 1000 tower atau setara dengan 600.000 rumah susun dalam waktu 5 tahun. Rusun dibangun di kota-kota dengan kepadatan 1,5 juta penduduk. Anggarannya kala itu mencapai 50 triliun rupiah. Program ini kemudian memunculkan persoalan pada 2011. Ironisnya, ribuan unit rumah susun yang telah dibangun dengan total dana ratusan miliar rupiah dibiarkan kosong. Digunakan tak sesuai peruntukan dan ada yang akhirnya hancur sebelum digunakan. Rusun-rusun yang bermasalah itu tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dosen Kelompok Ilmuwan Perumahan dan Pemukiman Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar mengungkapkan, banyaknya perumahan subsidi yang terbengkalai di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya lembaga atau institusi yang mengawasi agar rumah subsidi dari pemerintah Indonesia tepat sasaran. Ia menyebut, aturan pemerintah, rumah subsidi diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah hanyalah bersifat normatif. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin program 3 juta rumah akan bernasib sama. Ya, yang penting kan kejar, bangun ya kan. Mangkrak ya nggak peduli, nanti dihitung kinerjanya sebagai terbangun. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, Junaidi Abdillah. Ia menyebut banyaknya rumah subsidi untuk MBR yang terlantar, salah satunya ialah adanya pengembang nakal yang menjual rumah kepada orang yang tidak masuk kriteria untuk mendapatkan subsidi. Untuk itu ia berharap pemerintah bisa menindak tegas hal ini agar peristiwa ini tidak terulang. Nah, rumah mangkrak-mangkrak ini tentunya harus diselesaikan karena aturan sampai sekarang tidak ada yang bisa mengakomodir terhadap rumah mangkrak. Karena
Tapera sendiri tidak bisa menyelesaikan itu. Yang bisa menyelesaikan setahu saya itu nanti adanya badan yang namanya Badan Percepatan Pembangunan Perumahan, itu yang bisa menyelesaikan. Artinya rumah mangkrak ini bisa ditarik kembali oleh badan ini, lalu diperbaiki, diserahkan kembali kepada masyarakat yang layak tadi. Artinya itu. Jadi ini kalau tidak ada badan yang mengurusin ini, maka rumah mangkrak akan bertambah. Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun tentunya program ini harus realistis dan tepat sasaran, agar nantinya tidak hanya menjadi sekedar proyek mercusuar dan mengakibatkan